Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Putra Divisi Pesangkatan Angkatan 57. Nama Riki Berlian Malik, STB 5038, Prodi Teknik Pesangkatan B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus 6 yang berisikan tentang kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia, yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ini bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana kita tahu bahwa negara ini adalah negara kepulauan, untuk itu sebagai warga negara yang baik, kita harus membantu para aparatur negara untuk menjaga kedaulatan NKRI ini. Akan tetapi, masih saja banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak kedaulatan Indonesia. Contohnya seperti kasus Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM, atau yang lebih dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata. Mereka adalah sebuah gerakan separatis bersenjata yang didirikan di 6 provinsi di Papua. Juga sebelumnya dikenal sebagai Papua, Irian Jaya, dan Irian Barat. Gerakan ini terdiri dari 3 elemen, kelompok unit bersenjata yang berbeda, masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa komandan tunggal. Beberapa kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes, dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah tersebut sambil berjuang untuk dukungan internasional untuk kemerdekaan. Sejak awal, OPM juga menempuh upaya jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora dan aksi terorisme sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari separatis Papua, seperti lagu dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Gerakan militan ini dianggap sebagai organisasi separatis di Indonesia, dan aktivitasnya telah menimbulkan tuduhan makar. Salah satu akibat dari adanya OPM yaitu terjadi pembakaran gedung sekolah SMKN 1 Oksibil, Pegunungan Tengah, Papua. Akibat sekolah-sekolah yang dibakar oleh OKM yang berdampak kepada siswa dan siswi yang kehilangan tempat belajarnya. Dan karena hal inilah yang membuat banyak orang bergerak untuk membuat sekolah darurat untuk para siswa dan siswi yang kehilangan tempat belajarnya. Dari kejadian tersebut tergambar nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dampak dari adanya OPM yaitu OPM menembaki pesawat Trigan Air dan Dimonim Air, serta terjadi pengancaman yang juga mengancam keselamatan warga pendatang dari apa yang mereka sebut wilayah perang. Organisasi Papua Merdeka ini juga selalu melakukan serangan termasuk ke warga pendatang. Selain itu, bagaimanapun konflik bersenjata di Papua kenyataannya selalu menyertakan korban warga sipil, baik itu orang asli Papua maupun warga pendatang. Serangan kelompok yang dilabeli pemerintah Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB semakin masif pasca deklarasi terbuka pada 2018 yang mengakibatkan eskalasi konflik di Papua. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB yang seringkali masyarakat sipil yang harus menjadi korban. Namun, ketika konflik terus berlangsung, dibutuhkan terobosan untuk menekan kekerasan yang bisa menjatuhkan korban jiwa dari warga sipil. Implementasinya bisa efektif dengan sangat tergantung dari pihak yang berkonflik. Tapi sebelumnya, Panglima TNI Yudo Margono mengatakan, untuk KKB kita laksanakan dengan tegas namun terukur. Tentunya dengan masyarakat kita tetap humanis. Lalu juga Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk memastikan langkah yang akan diambil dalam penanganan konflik di Papua. Dalam merespon serangan-serangan OPM, Kapolri Listio mengatakan akan melakukan tindakan penegakan hukum
dan memproses supaya kedepannya tindakan penegakan hukum yang dilakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat. Sekian video studi kasus yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.